Kemudian untuk usaha dagang, yang pertama dilakukan adalah mengisi daftar produk yang dijual. Dan di sini bisa dimulai dari mengisi ada dua tabel di sini ya. Tabel ini digunakan untuk referensi perhitungan, dan tabel ini untuk membuat kategori dari produk-produknya. Kita bisa memulai ya, kalau misalnya kita tidak ingin mengisi kategori, jadi intinya bisa mulai dari mana saja, hanya harus diisi semua tabel, isian di tabelnya, kecuali di bagian ini jumlah harga beli. Kalau memang tidak ada stok awal, bisa dinolkan ya. Dinolkan itu maksudnya diisikan angka 0. Misalnya kita mulai dari ID, ini daftar produk dagangnya 01. Nah, produknya di sini termasuk produk kalau tipe usahanya atau koperasinya juga koperasi produksi. Daftar produk dagang ini adalah sama juga dengan daftar produk hasil produksi. Ya, jadi diisinya di modul yang sama. Nah, ini misalnya mau diisikan di sini apa? Misalnya ada penjualan panci, peralatan rumah tangga, beras, anggap sebagai hasil pertanian, kemudian susu, misalnya minimarket ya. Ini maksudnya saya ngasih contoh sedikit saja hanya untuk memastikan. Nah, di sini kalau dipilih kategori, ini kan masih kosong. Jadi perlu diisikan dulu di sini. Misalnya kategorinya peralatan rumah tangga, sembako. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih ini HPP produk dagang misalnya, dan ini HPP produk hasil produksi. Pada dasarnya tidak ada ketentuan bahwa HPP ini harus sama dengan ini, tidak. Ini hanya untuk menghitung di bagian laporan saja, nanti merekap di laporan. Jadi kalaupun sembako mau dibuat jadi HPP produk dagang tidak ada masalah. Ya. Oke, di sini baru kita pilih produksinya, misalnya di sini masuk peralatan rumah tangga dan di sini sembako. Ya. Ini bisa diisi terus hingga sampai 1000 item. Kemudian unit, yang dimaksud unit itu unitnya apa di sini? Misalnya panci itu set, ya, satu set penjualannya. Beras itu kilogram. Dan kemudian susu misalnya bisa kilogram, bisa liter, tergantung susunya susu apa. Dan mungkin biar agak beda dengan data saya buat liter di sini. Tapi pada dasarnya satuan bisa apa saja. Kemudian jumlahnya, kalau memang ada jumlahnya bisa diisikan jumlahnya 2 misalnya. Beras misalnya ada 300 kg, susu misalnya ada 2 liter. Ya. Ini harga beli, ya, harga beli. Jadi misalnya panci harga belinya 1 juta, beras harga belinya 30.000, susu harga belinya 50.000. Ya. Tapi perhatikan, data yang dimasukkan di sini adalah data yang memang sudah dibayar atau sudah dibeli. Makanya ini harga beli. Ya, dan ini stok awal yang sudah dibeli atau sudah dibayar. Bedakan dengan pengisian di bagian titip jual. Kalau di sini ada harga beli, ya memang harga kalau misalnya dibayar nilainya sekian. Kalau memang ada jumlahnya, bisa diisikan saldonya di sini. Kalau memang tidak ada, ya dinolkan saja. Ya, harga belinya 0, 0, 0. Karena ini ada modulnya tersendiri nanti. Ya. Oke, mudah-mudahan kalau yang bagian ini tidak terlalu susah ya. Kemudian bisa masuk ke bagian berikutnya, penjualan dagang. Penjualan dagang di sini bisa kita isikan sesuai transaksinya, atau kita bisa isikan hanya rekapnya saja. Sebagai contoh, misalnya teman-teman koperasi sudah punya software kasir tersendiri gitu, dan bisa menghasilkan rekap transaksi. Di sini bisa dimasukkan rekapnya saja, jadi tidak perlu dimasukkan semuanya, kecuali, ada kecualinya. Software kasirnya tidak mengakomodasi nama anggota, atau nama anggotanya memang harus dipisah, karena kan ada perhitungan SAU-nya berbeda ya, maka di sini harus ditulis transaksi per anggota. Tapi kalau transaksinya tanpa melibatkan anggota, ya bisa ditulis saja rekap semuanya. Misalnya sehari ada 9 transaksi non anggota, ya 9 bisa diisi rekapnya di sini. Yang 1 anggota diisi terpisah. Ya. Sebagai contoh, sekarang saya masukkan tanggal 3 Januari 19.
Nomor faktur ini nomor invoice ya. Misalnya 1. Misalnya ini tanggal 3 ini yang bertransaksi ya, itu adalah anggota. Nama anggota ya kita tulis saja di sini nama anggotanya, anggota 5. Copy lagi ke bawah. Nama produk. Nah, ini kebetulan hanya ada opsinya, hanya ada ini ya. Oke, contoh. Oke, jadi kalau gitu saya kurangi saja hanya 2 transaksi. Nah, di sini bisa diisikan di sini nomor urut faktur 1 dan 2 ya. Yang dimaksud nomor urut faktur itu, jadi kalau kita sudah mengisi faktur di sini dan kalau kita masuk ke cetak invoice dan memilih nomor 1 tadi. Nah, ini kalau tidak ditulis dia tidak akan muncul di sini ya. Ini jumlah sama harganya belum muncul karena memang belum di-set. Dan sini bisa kita rubah kalau memang hanya nota ya menjadi nota. Oke, balik ke penjualan dagang. Ini kita bisa isikan jumlah unitnya, misalnya ini beli 10 kilo, kemudian beli susu 1 liter. Harga per unitnya 60.000. Kemudian harga susu, harga per unitnya 70.000. Ya. Nah, di sini sudah akan muncul angkanya. Dan di sini kita bisa masukkan rekeningnya. Misalnya ini BCA, kalau transaksinya cash ya, atau tunai, atau mungkin ini dirubah saja kas. Nah, di sini kategori pendapatan ruginya kita bisa pilih penjualan produk dagang. Oke. Ini kalau kita kembali ke bagian cetak, invoice akan muncul seperti ini. Ini balik ke penjualan dagang. Nah, kemudian kalau ada PPN-nya gimana ini di sini? Kalau ada PPN-nya, kita bisa, ini saya tambahkan saja agak langsung ya. Di sini tidak perlu diisikan anggota, tapi di sini kita bisa isi PPN 10%. Ya. Jadi langsung aja diketik karena kita tidak perlu memilih di nama produk. Di sini nomor urut faktur isi 3. Nah, PPN itu langsung diisikan di sini. Anggap ini 670.000, berarti PPN 10% adalah 67.000. Yang membedakannya adalah di bagian di sini, transaksinya kas. Nah, hanya di sini yang diisikan adalah utang PPN. Ya, utang PPN. Dan kalau kita balik lagi ke cetak invoice, kita akan melihat seperti ini. Oke, nah kemudian bagaimana kalau transaksinya itu adalah piutang? Kalau piutang maka kita mencatatnya seperti ini. Ini saya copy saja, jadi anggap saja sama semuanya. Jadi saya langsung copy ke bawahnya. Dan ini misalnya adalah anggota 6. Ini juga saya ganti menjadi anggota 6. Nah, perhatikan di sini yang perlu diisikan adalah di sini transaksinya menjadi piutang usaha anggota. Kemudian di sini di copy saja, ini juga sama. Nah, penulisannya begini. Jadi hanya ininya saja yang berubah. Kalau format ininya sama, dan ini juga karena ini PPN, utang PPN di sini diisi. Dan di sini bisa diisikan tanggal jatuh tempo, misalnya ini utang selama 10 hari, jadi tanggal 13 baru dibayar. Ya, bisa diisi seperti ini. Nanti kita akan melihat pada saat cetak invoice untuk transaksi kedua. Ini penjualan, ini masih 1 soalnya ya. Ini kedua, saya copy dulu 2. Penjualan dagang yang kedua, oke. Cetak invoice, nah pada saat 2 keluar seperti ini, dan ini sudah ada tanggal jatuh temponya.
Kemudian untuk pembayarannya bagaimana? Nah, untuk pembayarannya misalnya tadi tanggal 13 Januari bayar. Cara penulisannya bagaimana? Cara penulisannya adalah invoice 2. Nah, di sini kita bisa isikan pembayaran piutang. Dan di sini yang diisikan langsung totalnya saja. Totalnya adalah 670 ditambah 67 itu 737.000. Dan di sini kita bisa isi misalnya penerimaannya kas, dan di sini adalah sama dengan ini. Jadi kalau tadi piutang usaha diisi di kiri, pembayaran diisinya di kanan. Ya. Dan ini tidak harus dibuat 3 baris, bisa 1 baris. Jadi ini bahkan bisa untuk misalnya kalau terasi di atasnya adalah piutang juga oleh anggota yang sama, tinggal dituliskan saja di sini jumlah totalnya. Jadi yang diperlukan pembayarannya itu hanya kas dan piutang usaha sebagai pasangan. Jumlahnya di sini bisa bebas, bisa kurang, bisa lebih, bisa sama, bisa 10 transaksi, bisa 1 transaksi. Ya. Itu untuk pembayaran piutang. Nah, kalau tadi hubungannya kalau dengan non anggota bagaimana? Nah, misalnya non anggota 15 Januari 19. Nah, ini tidak perlu tulis invoice kalau misalnya rekap harian transaksi non anggota. Nah, misalnya ya ditulis saja, misalnya ada PPN juga, kalau ini dimasukkan tinggal dimasukkan, berarti ini harus ditulis 3 kali juga ya. Jadi setiap transaksi harus ditulis tanggalnya. Nah, misalnya karena tidak akan dicetak karena sudah ada mesin kasir misalnya ya. Rasanya tinggal ditulis saja, misalnya di sini 30, susu 25 dan berikutnya. Misalnya harganya 30.000. 50.000 ya. Dan sini PPN berarti totalnya 21.500 ya, penjumlahan ini. Di sini misalnya ditulis pakai bank semua, BRI bayarnya. Jadi misalnya ada pakai debit BRI, tinggal ditulis saja BRI, dan di sini sama formatnya. Pendapatan penjualan produk dagang dan utang PPN. Ini rekap harian. Ya, mudah-mudahan cukup jelas yang di sini ya. Jadi penjualan produk diisikan di sini, PPN diisikan di sini, piutang diisikan di sini, baik piutangnya maupun pembayarannya. Ya. Kemudian ada satu lagi, kalau misalnya non anggotanya itu ada piutangnya. Nah, yang dipilih di sini adalah ada pilihan piutang usaha non anggota. Ya. Sebenarnya boleh saja diisi piutang usaha anggota, hanya secara laporan beda tempat. Nanti dianggap sebagai anggota kok banyak sekali piutangnya, padahal mungkin yang punya piutang banyak non anggota. Ya, secara neraca tidak akan ada perubahan. Jadi kalau kita lihat neraca di sini kan seimbang nih. Ini hanya pindah tempat. Kalau dibuat piutang usaha anggota akan muncul di sini, kalau non anggota akan muncul di sini. Ya, hanya pemunculannya saja. Oke. Kalau untuk penjualan saya rasa cukup jelas ya.